Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melihat video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng supaya kalian sebagai orang yang pertama mendapatkan informasi update dari video yang akan saya upload pada sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya guys. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuda Dalamata. Sekarang ini saya sedang berada di sawah teman-teman ya, sedang menunggui orang-orang bekerja. Dan karena sangat panas cuacanya, jadi saya saya berteduh teman-teman ya, saya berteduh. Nah teman-teman, kali ini ya, di video kali ini saya sempatkan untuk membuat video. Ini kaitannya dengan maraknya berita-berita tentang virus corona ya teman-teman. Dengan adanya berita-berita virus corona, tentunya ini akan membuat teman-teman ya, khususnya yang menderita GERD ya, gangguan GERD, asam lambung, anxiety, psikosomatis, ini tentunya akan sangat was-was, akan sangat memiliki rasa kekhawatiran, was-was, kemudian juga ketakutan yang berlebihan gitu ya. Nah sehingga biasanya ketika teman-teman mendengar berita-berita dari televisi, dari YouTube, dari media yang lain ya, tentunya biasanya teman-teman juga akan disertai dengan rasa-rasa yang hampir mendekati dengan gejala virus corona ya. Diantaranya suatu misal ketika teman-teman mendengarkan berita gitu kan, kemudian tiba-tiba kok leher saya kok kayak mengganjal, tiba-tiba leher saya kok nggak enak, kok kayak berlendir dan sebagainya ya. Kemudian kok tiba-tiba teman-teman merasa dadanya agak sesak kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya wajar teman-teman ya, wajar. Jadi itu sebenarnya adalah efek dari psikosomatis. Jadi psikosomatis teman-teman itu muncul ketika teman-teman merasa ketakutan, ketika teman-teman merasa cemas ya, ketika teman-teman merasa agak gelisah ya mendengarkan berita-berita yang terkait dengan corona. Karena memang penderita psikosomatis ya, khususnya penderita GERD, asam lambung, anxiety, itu memang ketika mendengar berita-berita yang kurang mengenakan ya, biasanya akan muncul rasa takut ya, akan muncul rasa gelisah. Nah, sehingga psikosomatisnya juga muncul teman-teman. Jadi psikosomatis itu adalah gejala fisik yang diakibatkan dari pikiran kita. Kita memikirkan, karena saya yakin beberapa hari ini ya, beberapa minggu terakhir ini pasti teman-teman memikirkan tentang gejala-gejala dari corona ya, virus corona. Sehingga karena kita itu fokus dengan itu, kadang-kala kita itu yang menderita GERD, menderita anxiety, psikosomatis ini selalu menghubung-hubungkan teman-teman. Loh ini kok mirip kayak gitu. Saya kok merasakan ini, merasakan itu. Nah sehingga dengan teman-teman selalu mencari-cari informasi seperti itu, sehingga psikosomatis teman-teman muncul, sehingga mengakibatkan perasaan yang hampir mirip dengan sensasi yang ada di virus corona. Nah, suatu misal teman-teman mendengarkan berita, kemudian pas mendengarkan berita tiba-tiba tenggorokannya kerasa gak nyaman, tenggorokan merasa gak nyaman, merasa kayak mau batuk dan sebagainya. Itu sebenarnya efek dari psikosomatis teman-teman, efek dari kecemasan teman-teman itu sendiri ya. Jadi bukan karena efek dari ketularan virus corona gitu ya. Apalagi kalau orang yang terkena GERD, anxiety, psikosomatis, itu saya yakin pasti teman-teman itu cenderung lebih senang berdiam diri di rumah daripada beraktivitas di luar rumah gitu kan ya. Sebenarnya itu ada banyak manfaatnya ya untuk saat ini untuk penderita GERD, anxiety. Karena untuk GERD, anxiety itu sendiri nggak berbahaya teman-teman. Yang pertama itu ya yang perlu diketahui.
Dan kebanyakan orang yang terkena GERD anxiety itu takut keluar rumah. Nah, ini cocok banget ya teman-teman dengan program pemerintah untuk segera membasmi penyebaran virus corona ya, menghambat penyebaran virus corona ini sangat bermanfaat banget gitu kan. Jadi teman-teman tetap berada di rumah, kemudian kalau memang belum kuat, hindari dulu untuk mendengar berita-berita yang seperti itu ya, berita-berita yang terkait corona. Pokoknya teman-teman tahu aja apa yang harus dilakukan ketika kita mengatasi corona ini. Ini saya pun sudah beberapa hari ini nggak keluar rumah teman-teman ya, udah beberapa hari nggak keluar rumah. Ya udah, pokoknya pemerintah mengeluarkan keputusan ya untuk tetap di dalam rumah, itu saya juga langsung nggak keluar rumah teman-teman beberapa hari ya sekitar hampir 14-an hari lah teman-teman ya, saya nggak keluar rumah. Jadi ini tadi terpaksa karena mendesak ya saya keluar rumah, tapi ya memang hanya di sawah seperti ini, dan saya pun juga tetap menjaga social distancing ya, jadi tetap menjaga menjaga jarak. Jadi jarak saya ini ada ya sekitar 20-30 meteran lah ya dari kerumunan orang, dan juga tidak berada di tempat-tempat yang aneh lah, pokoknya tidak di sawah. Dan kemudian juga ini saya juga sambil berjemur teman-teman, ini menunggu pukul 10, nanti sekitar pukul 10 saya berjemur gitu kan. Tadi udah berjemur pukul 8, tapi ternyata yang baik itu kan berjemur itu di rentang jam 10 gitu ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan teman-teman ya, terkait dengan apa yang teman-teman rasakan. Itu sebenarnya simptom dari psikosomatis teman-teman. Jadi gejala fisik yang diakibatkan dari pikiran ya. Jadi teman-teman pikirannya ke arah situ terus, sehingga mengakibatkan munculnya sensasi fisik yang menyerupai apa yang teman-teman rasakan gitu. Jadi teman-teman itu wajar ya, itu wajar dan itu normal. Saya dapat informasi ini juga dari dokter dari psikiater, dari psikolog. Jadi ini memang lumrah banget, ini wajar banget bagi semua penderita GERD, anxiety khususnya ya, psikosomatis. Ini memang hal yang lumrah dan wajar banget ini teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bertanya-tanya, waduh ini saya nonton berita kok tiba-tiba tenggorokan saya gak nyaman gitu ya. Teman-teman gak usah berpikir ke arah situ, karena semakin teman-teman berpikir ke arah situ ya, biasanya teman-teman memikirkan hal itu akan membuat teman-teman semakin down, membuat teman-teman semakin kacau pikirannya ya, semakin takut. Padahal ya teman-teman, ketika kita gelisah, ketika kita was-was, ketika kita panik, justru itu akan menurunkan imunitas kita teman-teman, akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi sebisa mungkin kita jaga daya tahan tubuh kita, imunitas kita supaya tetap dalam kondisi yang baik, sehingga kita dapat menangkal virus-virus ataupun bakteri yang masuk kepada tubuh kita. Dan juga saya ingatkan untuk teman-teman, untuk kita misalnya makan jeruk gitu ya, kita makan jeruk ataupun mengandung vitamin C, itu biasanya kalau orang yang terkena MAH itu biasanya akan sedikit perih, tapi silahkan dicoba teman-teman, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman ataupun imunitas. Jadi silahkan dicoba minum vitamin E ataupun vitamin C, vitamin D gitu ya. Nah, ini saya pun juga setiap hari juga minum vitamin itu teman-teman ya, yang bisa saya dapatkan dari buah, bisa saya dapatkan dari minum vitamin gitu ya. Jadi vitamin D, vitamin E, dan vitamin C itu untuk beberapa hari ini selalu saya konsumsi untuk meningkatkan daya tubuh dari saya gitu teman-teman ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu jaga pikirannya, untuk teman-teman yang menderita GERD, anxiety, psikosomatis, terutama jaga pola pikirnya, tidak usah terlalu panik, tidak usah terlalu cemas, karena itu justru tidak akan menyelesaikan masalah ya. Tetap fokus, kemudian tetap jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi, kemudian juga upayakan untuk berjemur ya, setiap pagi berjemur, karena UVB itu munculnya jam 10, upayakan jam 10 teman-teman untuk berjemur gitu ya. Sekali lagi, tidak usah terlalu panik, tidak usah terlalu cemas,
dengan sensasi yang teman-teman rasakan, karena itu adalah dampak dari psikosomatis akibat pemberitaan-pemberitaan yang muncul selama ini. Pemberitaan-pemberitaan itu mengganggu banget ya untuk pikiran-pikiran teman-teman yang saat ini masih berpsikosomatis gitu. Jadi muncul gejala, muncul simptom yang menyerupai apa yang teman-teman pikirkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya akhiri dulu ya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari wabah ini, yang semoga